Halo Sobat Cinema, gimana kabarnya hari ini? Senang banget, seperti biasa barengan gua Arif Rifai akan nemenin Sobat Cinema semua dengan cuplikan-cuplikan film paling seru, apalagi kalau bukan di Sinema Seru. Dan kali ini gua nggak sendiri karena kita udah ditemenin sama cast dari film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Ada Kak Bisma, ada Kak Sahila, dan juga Kak Rizky Pratama. Welcome to Sinema Seru. Terima Terima kasih. kasih Sinema Seru. Ini di sela-sela kesibukannya dari kakak-kakak ini bisa menyempetin untuk menyapa para sahabat sinema semua di rumah. Ini gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ngomongin lebih jauh terkait dengan film Danyang Mahar Tukar Nyawa, kita kenalan dulu nih sama karakter-karakter yang diperanin di film. Oke, kalau dari aku Bisma Mulia. Di film Danyang ini aku berperan sebagai Galang. Jadi Galang ini adalah satu tokoh yang di sini menceritakan tentang perjalanan bagaimana kisah cintanya sebenarnya. Oh, kisah cintanya. Cuma di dalam situ ada konflik. Yang dimana salah satu konflik yang menurutku itu dialami hampir semua lelaki sih. Jadi ada masalah untuk mendapatkan cinta si Resti ini dan ternyata Mas Galang, kamu udah mendapatkan cinta aku. oh iya Iya, cuman kayak restunya itu ya. Tapi kan sama Darman juga pernah. aku nggak mau sama kamu. Oh, jadi Gue pelet loh. ini horor atau apa sih ini? Ada dramanya. Ada dramanya. Betul. Ada dramanya. Jadi ini Darman juga suka sama Resti. Tapi aku nggak suka sama Dharma. Oh, maaf ya Darman. Sad boy. Aku cintanya sama Mas Galang. Sama Mas Galang. Iya, dan masalah restu itu, untuk mencapai restu itu ternyata si Galang ini mengambil jalan yang terlalu instan dan Jalan itu pintas. konfliknya. Iya, dan pilihannya kurang tepat. Nah, maka dari itu kita jelaskan di film ini. Oke. Itu tadi kalau dari Galang. Galang. Galang ini bisa dikatakan main cast-nya di sini ya. Menkes. Main cast. Oke. Kalau Resti, oh ini Kak Sahila sebagai Resti. Iya, aku Sahila di film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Aku berperan sebagai Resti. Resti ini anaknya kepala desa. Oh. Berbeda kasta lah sama Mas Galang gitu, dari segi ekonomi juga gitu. Makanya nggak direstuin sama orang tuanya. Nah, tapi untuk ukuran Resti yang anak di kampung gitu ya, dia tuh berani pacaran tapi backstreet gitu. Oh, Padahal oke, udah dikasih tahu sama orang tua. Karena memang Mas Galang tuh first love-nya Resti. Terus udah gitu Mas Galang juga memang se-fight itu buat Resti. Jadi Restinya pun juga respect dan kayak malah berani gitu pacaran backstreet yang tadi gitu. Nah, memang orang tuanya Resti ini lebih setuju Resti dengan Darman. Tapi di sini memang menariknya konflik keluarga Resti juga. Papa aku kan diperankan oleh Om Edward. Terus ibu aku Wulan Guritno gitu. Di sini tuh konfliknya tuh antara Resti sama Mas Galang, sama ibunya Resti. Itu tuh saling nyambung banget ya Iya, konfliknya. Ya. Kalau Mas Darman, Darman. ini perannya sebagai Mas Darman. Betul. Ini gimana nih karakternya nih? Ya, saya berperan sebagai Darman. Darman itu pemuda desa. Dia juga sama kayak Resti. Dia anaknya dari Kades, kepala desa juga. Tapi beda desa. Beda desa Beda ya, desa, tetanggaan ya. lah gitu. Ya, karena dia ngerasa punya privilege gitu kan. Secara strata sosial, ekonomi juga lebih tinggi gitu kan. Jadi dia juga karakternya tuh punya ego yang tinggi. Dia punya bodyguard. Dia juga seorang jawara bela diri di daerah tersebut gitu. Sampai ya suka sama Resti pun nggak mikir gitu, walaupun dia punya pacar, dia dengan ada niat untuk merebut itu pun dia pede aja, dari orang tuanya juga pasti ngedukung. Tapi ada kesulitan sendiri nggak sih untuk mendalami karakter dari masing-masing yang kalian perankan ini? Atau ada metode-metode untuk mendalami karakternya ini? Ya pertama untuk karakter sendiri ini kan ada adegan pesugihan dan sebagainya macamnya, dan saya sendiri nggak pernah ya, sebelumnya nggak tahu apa itu pesugihan yang detailnya itu seperti apa ya. Jadi awalnya cukup mencari cerita yang ternyata cukup mengagetkan ya, bagaimana sekarang pun masih ada pesugihan seperti itu dan bagaimana
di mana tempat-tempat yang seperti itu, apa yang berlangsung. Padahal awalnya itu aku mau cerita sedikit tentang Danyangnya ya. Iya, sebenarnya Danyang itu sosok apa ya, netral ya. Netral yang sebenarnya tuh kayak dia itu yang menjaga suatu wilayah atau tempat tertentu yang disucikan di suatu daerah. Cuman ada beberapa warga yang menyalahgunakan, yang ceritanya dulu itu hanya untuk meminta izin untuk mengadakan suatu acara desa mungkin seperti itu, tapi beberapa oknum masyarakat malah meminta hal-hal yang lain. Nah, itu yang cukup dijelaskan di film ini secara detail. Nah, rasa pertanyaanku itu dijawab di skenario saat membaca film ini. Jadi persiapannya cukup aku mencari tahu bagaimana sih proses pesugihan itu seperti apa dan motivasi orang-orang melakukan itu apa. Dan mungkin kurang lebih di situnya. Prosesinya itu yang aku cari tahu seperti apa. Sampai cari tahu tempat-tempatnya gitu atau ke desa-desa yang memang itu untuk risetnya sampai seperti itu nggak sih? Nah, serunya lokasi syuting kita itu ternyata lumayan sakral cukup juga. disakralkan. Memang Itu asli. wilayah Ada juga. petilasan Ada beberapa. petilasan. Jadi cukup mendengarkan cerita dari warga sekitar dan bahkan secara skenario pun ini memang didesain untuk memvisualkan itu. Jadi Berdasarkan kisah nyata. based on true story. Jadi kayak emang sedekat itu. Bahkan Sama masyarakat Iya, ya. sama yang masyarakat. Bahkan lokasi syutingku itu ada yang di petilasannya itu benar-benar yang apa? Benar-benar dibangun secara make up artisnya pun ada Mas Cherry itu yang mendesain make upnya itu. Aku waktu adegan itu bahkan aku nggak berani melihat Danyang ya, karena Danyangnya didesain sebegitu real dan sebegitu menakutkannya. Situasinya bahkan di bawah pohon beringin yang menurut kita cukup aku sebagai aktor di situ cukup merasakan vibe-nya seperti apa, dan harapannya penonton juga cukup dekat dengan seperti ini ritualnya itu seperti ini. Seperti itu. Kalau Resti sendiri ini untuk mendalami sosok atau karakter Resti sama Mas Darman ini seperti apa? Ada metode-metode khusus nggak? Nah, sebenarnya kalau sama Mas Darman itu aku adanya satu scene aja yang barengan gitu. Kayak ada scene yang itu tapi scene pentingnya kita juga ya gitu. Terus aku malah lebih banyak sama Mas Galang gitu. Gimana kayak kedekatan kita dari awal film sampai akhir film, karena memang kayak ceritanya lanjut banget tuh hubungan aku sama Mas Galang juga gitu. Nah, tapi untungnya aku merasa terbantu banget sama Bisma karena pas persiapan itu kita memang ada reading barengan readingnya cukup. gitu ya. Persiapannya juga 2 mingguan ya kita ya, 2 mingguan gitu deh. Terus udah gitu setiap abis reading aku sama Bisma tuh, dan ini tuh Bisma yang ngajakin kayak, ayo kita reading lagi yuk barengan gitu, karena kita butuh chemistry yang gitu-gitu. Iya ayo banget, aku seneng banget gitu, dan malah jadi karena banyak sharing gitu, jadi belajar banyak juga dari Bisma. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan gimana mendalami karakter Mas Darman dan juga gimana keseruan-keseruan di balik layar dari film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sinema Seru.